Sudah ya. Terus Bu Mita mana? Selamat sore Ibu Bapak. Selamat berjumpa kembali di live IG mingguan Cornerstone Academy. Kita sambil menunggu Bu Mita untuk bergabung. Sore ini kita akan membahas tentang silent treatment. Ya, silent treatment bukan tentang orang yang pendiam tetapi bersikap mendiamkan lawan bicara. Ya, sambil menunggu Bu Mita, jadi silent treatment ini satu pihak sudah, ya, saya sudah request. Ya, Bu Mita, ya itu Bu Mita muncul. Selamat sore Bu Mita. Selamat sore Pak. Ya, saya barusan tadi lihat foto-foto putrinya Bu Mita yang lucu, ya. Katanya kalau kentut terus ketawa sendiri ditutup. Ya, kentut itu sehat, jadi kita perbolehkan anak-anak kentut. Ya. Nah, seperti yang sudah kita janjikan pada para ibu-ibu, Bu Mita, hari ini kita akan bahas tentang silent treatment. Betul Pak. Ya, satu pihak berusaha berkomunikasi, tetapi pihak lain mendiamkan saja, gitu ya, nggak jawab, nggak apa, gitu. Jadi mungkin beberapa jam, bahkan beberapa hari. Ada juga sih klien saya yang sampai berminggu-minggu itu mendiamkan terus seperti itu, yaitu silent treatment. Biasanya sih orang melakukan silent treatment ini karena 4 hal, karena 4 alasan. Yang pertama biasanya karena yang lebih sering itu karena memanipulasi. Jadi sebenarnya dia marah, dia jengkel atau frustrasi, tapi sengaja melakukan silent treatment supaya pihak lain ini merasa bersalah, gitu ya, merasa bersalah, nanti menghamba, meminta ampunan segala macam, nyembah-nyembah lah gitu ya, kalau bahasa Jawa gitu, nyembah-nyembah supaya mau berkomunikasi, gitu ya. Kedua, yang sering juga alasan silent treatment ini karena tidak tahu atau tidak punya keterampilan komunikasi asertif, gitu ya. Tapi menggunakan komunikasi pasif agresif. Pasif agresif itu orang Jawa bilang nggih nanging ora kepanggih, gitu ya. Iya iya tapi sebenarnya tidak, gitu. Itu kemudian banyak juga orang yang silent treatment ini karena nggak kenal perasaannya sendiri, ya. Jadi dia merasa orang lain itu harus bertanggung jawab sama perasaannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia jengkel, itu dia bikin anaknya harus berubah atau suaminya harus berubah atau siapapun, gitu ya, supaya hatinya jadi senang, gitu ya. Itu salah satu alasan silent treatment. Keempat adalah alasan silent treatment ini sebenarnya sudah pengen mengakhiri hubungan,
ya entah ini pacaran atau perkawinan atau bahkan hubungan di kantor gitu ya, atasan dengan bawahan. Mungkin bawahannya sudah pengen keluar, tapi nggak berani gitu. Nah, terus dia melakukan silent treatment supaya dipecat gitu. Jadi seakan-akan yang nanti yang bertanggung jawab orang lain gitu. Ya, banyak juga istri suami yang melakukan silent treatment ini sebenarnya pengen cerai gitu. Tapi mengajukan cerai itu nggak berani. Jadi dia melakukan silent treatment supaya pasangannya makin jengkel, lalu ya udah gue ceraiin lu aja gitu. Ya, itu biasanya 4 alasan orang melakukan silent treatment. Ya. Bu Mita mau menyimpulkan dulu atau saya lanjut? Lanjut dulu, Pak. Ya. Atau ini, Pak, kalau sebagian besar yang mana, Pak? Kan ada yang sengaja ingin dibujuk gitu ya, Pak. Ada yang supaya orang lain yang bertanggung jawab, sedangkan keinginannya dia adalah keinginan A, tapi biar orang lain yang mengambil keputusan itu. Tapi kebanyakan nih, Pak, dari klien yang konsul gitu, Pak, yang dilihat di lapangan gitu ya, Pak. Itu kebanyakan karena apa sih, Pak? Kalau silent treatmentnya sebentar, itu Ya. biasanya yang ya misalnya silent treatmentnya cuma setengah hari gitu ya, paling lama setengah hari, itu biasanya karena orangnya nggak punya komunikasi asertif ya, karena nggak punya cara supaya dia didengar gitu ya, supaya dia didengar oleh orang lain. Nah tapi kan lucunya dia pengen didengar, pengen diperhatikan, tapi dengan diam loh. Lah itu kan mengundang pihak lain untuk melakukan asumsi kan, mind reading gitu. Dia diem ini kenapa ya gitu ya. Misalnya di kantor kan kadang-kadang begitu, nyapa gitu. Selamat pagi bos, bosnya diem aja gitu ya. Sampai siang gitu-gitu, semua anak buahnya kebingungan. Nah, itu silent treatment juga karena nggak tahu si bosnya nggak punya communication skill yang baik. Itu paling banyak sih itu. Tapi kalau silent treatmentnya yang lama-lama sampai mingguan itu biasanya karena tadi mau memanipulasi. Karena kadang-kadang orang yang dengan gangguan kepribadian NPD itu paling sering melakukan silent treatment itu. Ya. Ya. Pak, boleh tahu nggak Pak, selain gangguan NPD, biasanya silent treatment ini dilakukan oleh gangguan kepribadian apa Pak? Orang borderline yang suasana hatinya atau bipolar itu juga sering melakukan silent treatment, tapi alasannya lebih karena dia nggak ngerti suasana hatinya sendiri. Pokoknya lagi nggak enak aja, terus didiemin gitu. Ya itu lebih repot lagi orang-orang sekitarnya, karena yang melakukan silent treatment juga nggak ngerti perasaannya kenapa. Gitu. Oke, jadi perbedaannya jika MPD itu tujuannya untuk mengontrol orang lain ya Pak. Tapi kalau orang borderline gitu karena dia nggak ngerti perasaannya sendiri, jadi dia ingin dimengerti tapi dia diem gitu ya. Dia bingung, orang lainnya juga bingung ya Pak. Oke, boleh lanjutkan dulu Pak. Nah, mungkin di antara ibu bapak pernah menerima silent treatment atau melakukan silent treatment. Hati-hati, silent treatment ini bisa sangat abusive ya, sangat menistakan. Nah, supaya tahu tanda-tandanya, supaya kalau kita pelakunya ya kita supaya bisa berhenti. Kalau jadi korban ya supaya mampu mencintai diri sendiri. Itu ciri-cirinya yang pertama itu sering terjadi ya. Si pelaku ini yang melakukan silent treatment misalnya nyaris setiap hari ada aja dia gitu ya. Dalam sebulan mungkin 8-10 kali dia melakukan silent treatment ya. Terus makin lama periode diamnya itu, silentnya itu tadinya mungkin sejam. Minggu depan silentnya 2 jam gitu ya. Minggu depannya lagi silentnya 3 jam. Jadi makin lama makin panjang. Itu abusive gitu ya. Terus ketiga memang
ketika nanti berkomunikasi itu dia kadang-kadang sempat ngomong, iya aku sengaja gitu supaya kamu tahu rasanya perasaanku nggak enak gimana gitu ya, jadi kayak balas dendam gitu ya. Ya memang tujuannya untuk menghukum gitu. Lah dulu soalnya pernah kamu diamkan gitu, aku gantian sekarang tapi lebih parah gitu ya. Kemudian yang keempat, diamnya ini kadang-kadang baru berhenti jika tadi itu kita minta ampun, kita nyembah-nyembah gitu ya, dan membayar, quote unquote membayar gitu ya. Misalnya kalau pasangan kadang ada yang membayar dengan seks, membayar dengan, kalau pegawai gitu membayar dengan lebih rajin, nah, bosnya baru mau menerima lagi, seperti itu ya. Lalu yang paling parah, paling abusive dari silent treatment itu, ibu atau bapak sebagai korban ini harus mengubah diri itu. Jadi misalnya katakanlah Bu Mita kan seneng bicara gitu ya. Nah, terus ada saudara atau apa gitu silent treatment sampai Bu Mita harus jadi orang diem gitu. Kalau sama dia itu Bu Mita jadi orang diem gitu supaya dia tujuannya cuma supaya dia nggak silent treatment gitu. Karena orang di silent treatment itu kan nggak enak gitu kan. Karena kita serba nggak tahu gitu. Ke kiri salah, ke kanan salah, maju salah, mundur juga salah gitu kan. Ngajak ngomong salah gitu. Nggak diajak ngomong kita sendiri juga bingung gitu ya. Nah itu yang paling bahaya itu. Kita berubah demi orang lain. Nanti dia makin semena-mena, makin menabrak boundaries kita, personal boundaries kita. Oke, Pak. Nah, terakhir lalu solusinya gimana gitu ya kalau di silent treatment? Solusi, Pak. Sebelum solusi, Ya. Pak, kalau si korban itu menerima silent treatment terlalu lama, apa efeknya, Pak? Didiamkan tuh sering terjadi, terus periode diamnya lama dan lain sebagainya. Kira-kira efeknya bisa berdampak seperti apa aja, Pak? Selain dia tidak jadi dirinya sendiri gitu. Ya. Dampak pertama itu kita jadi pencemas, ya pencemas, khawatir, kayak HHC lah ya, harap-harap cemas. Nanti besok saya di silent lebih lama nggak gitu ya? Saya melakukan ini salah nggak gitu ya? Jadi selalu serba ngitung gitu ya. Kedua, jadinya kita merasa diteror, ya. Hidup itu dalam teror gitu, apalagi kalau yang melakukannya orang NPD gitu ya. Itu memang terornya ini dampaknya bisa sangat lama. Ya, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu ketika orangnya sudah nggak melakukan silent treatment, kita masih ketakutan. Kita masih ketakutan. Itu salah satu dampaknya. Kemudian dampak lain itu segala kriteria belief di diri kita itu juga kita ubah gitu ya. Kita perilaku kita, sikap segala macam ini kita usahakan sesuai dengan dia gitu ya. Akibatnya ya kita merasa hidup dikontrol oleh orang tersebut gitu ya. Kita merasa kehilangan kontrol akan diri kita dan hidup kita gitu. Seperti itu bahayanya silent treatment. Pak, ini ada yang tanya dulu, Pak. Ya. Ditanyakan oleh Bu Bella, Pak, apakah tipe kepribadian bisa ada hubungannya dengan tipe kepribadian? Mungkin maksudnya, apakah ada hubungannya tipe kepribadian dengan silent treatment, Pak? Atau apakah ada tipe kepribadian yang dapat cenderung melakukan silent treatment? Ya, sebenarnya sih nggak ada hubungan langsung. Misalnya kalau kita pakai MBTI gitu ya, orang introvert maupun orang ekstrovert sama-sama bisa melakukan silent treatment kalau tadi dia nggak kenal perasaannya, dia nggak punya communication skill seperti itu, gitu ya. Tapi biasanya orang melakukan silent treatment itu memang cenderung lebih dominan. Jadi kalau misalnya pakai DISC itu faktor D-nya cukup kuat,
ada D-nya, tapi bukan berarti semuanya D ya Bu. Lalu selain D, dia tadi sebenarnya syarat utamanya tadi dia nggak punya communication skill, dia nggak punya emotional skill gitu, sehingga dia melakukan teknik komunikasi pasif agresif, antara lain pasif agresif itu dengan cara silent treatment gitu ya. Jadi sebenarnya korelasi dengan kepribadian itu nggak terlalu gitu ya. Oke. Lalu apakah berkorelasi dengan pola asuh, misalnya waktu kecil ibu bapaknya sering melakukan silent treatment ke anaknya, Pak. Lalu begitu dia besar, dia melakukan itu ke lingkungannya. Ya, itu lebih kuat hubungannya, Bu. Karena beberapa kali mungkin Bu Mita maupun ibu-ibu lain juga mengalami, bahkan mungkin berpandangan seperti ini, yaitu lebih baik saya diam daripada masalahnya makin besar, gitu ya. Lebih baik saya diam itu kalau kita menerima itu bukan silent treatment, dan biasanya itu hanya untuk menenangkan diri. Jadi kalau kita untuk menenangkan suasana itu bukan silent treatment itu ya. Tapi kalau tadi untuk memanipulasi, untuk mengontrol, untuk balas dendam, untuk membuat orang lain memikirkan diri kita, itu bukan cooling down ya. Jadi kalau cooling down itu ya misalnya anak atau pasangan lagi marah-marah, kita diem dulu 5 menit segala macam supaya suasananya tenang, nanti dibicarain lagi, itu bukan silent treatment gitu ya. Seperti itu. Pak, ada yang tanya, Pak. Ibu Ica bertanya, biasanya yang identik dengan silent treatment itu kan ibu-ibu ya. Kalau ngambek diem. Bagaimana tahu masih normal atau sudah patologis? Ya, sebenarnya sih bapak-bapak banyak juga ya Bu. Kalau dari pengalaman klinis saya, bapak-bapak banyak. Karena kadang-kadang di kantor, di perusahaan itu banyak kok bos itu, manajer atau direktur itu yang nggak communication skill-nya buruk gitu. Tapi mungkin nggak terasa, nggak terlalu terasa karena silent treatment-nya dia di ruangannya gitu kan. Anak buah di ruangan masing-masing juga gitu kan. Jadi anak buahnya nggak terlalu terasa, dia diem ya salahmu dewe kira-kira gitu. Nah, kamu jengkel nggak berani ngomong sama kami, terus kamu di dalam ruangannya dia diem sendiri gitu. Nah, biasanya baru terasa itu silent treatment kalau jam makan siang atau rapat gitu-gitu, ternyata si bosnya ini diem aja. Jadi laki-laki juga bisa melakukan silent treatment. Taunya sudah patologis atau tidak itu tadi Bu, ada 5 tanda tadi ya. Jadi kalau misalnya ibu silent treatment, melakukan silent treatment itu makin lama makin panjang, tadinya sejam lalu sekarang seharian atau bahkan seminggu penuh, lebih parah lagi kalau LDR gitu ya, pasangan LDR, nah itu seringkali silent treatmentnya nggak terasa. Jadi ketika di WA gitu-gitu nggak segera dibales, tapi nggak balesnya sampai 3 hari lah, itu silent treatment sih gitu ya. Nah, itu berbahaya karena akan menggerus hubungan, kapan-kapan nanti akan meledak gitu ya, kapan-kapan akan meledak. Itu berarti ukurannya adalah patologis tuh jika yang tadi disebutkan 5 itu ya Pak, sering terjadi, periode diamnya lama, terus melakukan untuk menghukum atau balas dendam, terus diam untuk biar mengontrol pihak lain, dan korban sudah mulai berubah menjadi orang lain ya Pak. Iya. Ini ada satu pertanyaan Pak, bagaimana sikap saya menghadapi pasangan yang sering berulang melakukan silent treatment? Sudah berulang kali dijelaskan ke pasangan, tetap berulang meski sudah berulang kali mengalah. Apakah ini ada di solusi nanti yang mau dijelaskan, Pak? Ya, betul. Oke, ya. Silakan dijelaskan dulu. Jadi kalau gitu saya solusinya itu saya balik. Ya, jadi solusi kelima itu untuk menjawab ibu. Jadi kalau kita itu sudah sering diperlakukan oleh pasangan dengan silent treatment, entah pasangan, entah bos, atau siapapun gitu ya,
itu kita harus segera fokus untuk merawat diri sendiri. Ya, jangan sampai kita berubah kepribadian itu demi orang lain. Itu kita akan kehilangan personal boundaries. Kalau itu kita lakukan, dia akan semakin semakin manipulatif gitu ya, semakin manipulatif. Silent treatment ini kayak pemuda sama ini para pedagang kaki lima gitu ya, karena dibiarin gitu ya, karena dibiarin makin lama makin hampir seluruh jalan, hampir satu badan jalan itu dipakai oleh kaki lima gitu ya, karena pemudanya diem saja gitu ya, ngalah gitu. Nah itu yang terjadi. Nah yang pertama yang mesti kita lakukan kalau diberlakukan silent treatment ini, khususnya hanya sesekali ya, ini hanya solusi kalau silent treatmentnya sesekali, beritahu aja secara lembut gitu ya, misalnya gini, Bu Mita, permisi ya, tadi itu saya bicara, tapi sepertinya apakah Ibu nggak dengar atau apa kok sampai sekarang Ibu masih belum jawab saya gitu misalnya. Jadi ingetin aja gitu ya, jangan-jangan dia bukan silent treatment gitu misalnya, jangan-jangan memang nggak dengar atau punya masalah lain gitu ya. Konfirmasi. Tapi ya konfirmasi dulu gitu ya. Kemudian kalau ternyata dia memang silent treatment, beritahukan gitu. Sepertinya tadi Bu Mita sudah dengar saya, tapi Bu Mita belum jawab. Jadi saya ini pengen segera menyelesaikan masalah, gitu disampaikan. Lalu kita juga minta maaf, saya misalnya minta maaf gitu. Maaf ya Bu, kalau kemarin itu saya datang terlambat gitu. Ya, untuk itu saya minta maaf, saya menunggu ampunan Ibu, gitu ya. Nah, kemudian terakhir lakukan parafrase. Parafrase itu mengulangi pendapat pihak yang silent treatment tadi, itu ya. Ya, minggu lalu dalam rapat Bu Mita sudah menyatakan bahwa apapun yang terjadi saya harus datang ke kantor tepat waktu, misalnya gitu. Nah, jadi dengan parafrase ini si pelaku silent treatment merasa didengarkan, ya, merasa diperhatikan, gitu ya. Jadi jangan defensif dulu, tapi dengerin dulu biasa. Nah, kemudian langkah kedua kita melakukan kalimat-kalimat I statement. Jadi fokus pada diri kita sendiri. Jadi misalnya karena di silent treatment itu kita merasa sakit hati, ya disampaikan aja. Saya ini merasa sakit hati karena harapan saya didengar gitu. Tapi saya ya boleh misalnya ditambahin tadi saya merasa tidak didengar segala macam itu. Kemudian fokus juga untuk memberikan solusi. Misalnya gini, saya ada alternatif solusi. Tapi saya juga ingin tahu alternatif solusi dari Bu Mita. Tapi kalau Bu Mita diem, ya saya kan nggak tahu bagaimana. Jadi kita perlu menyelesaikan silent treatment-nya ini supaya bisa bicara langsung gitu. Ya. Kalau di kantor maupun di rumah, kalau frekuensinya agak sering, ya jadi kalau yang langkah 1-2 itu yang sesekali ya Bu melakukan, masih belum parah gitu. Kalau sudah agak parah, itu solusinya cuma satu. Udah, aktif aja. Biarin aja gitu. Kan dia akan makin kesel gitu. Ya, tunjukkan bahwa aku happy, kamu diem aja ya udah, aku tetap masak, aku tetap apa, aku mau happy. Ya, tapi jangan dipamerin di depan dia malah nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu, makin jengkel dia nanti gitu ya. Tapi intinya kita melanjutkan aktivitas kita seperti biasa, gitu ya. Nah, walaupun solusi ketiga ini nggak bisa berlaku untuk orang NPD, ya. Kalau sama orang NPD itu dia kita perlakukan seperti itu, dia lebih canggih lagi untuk bikin
kita merasa terteror gitu ya. Kalau orang NPD sama orang NPD putus hubungan aja gitu ya. Terus langkah keempat, kalau kelamaan silent treatmentnya itu langsung aja to the point gitu. Misalnya hari ini kan ulang tahunnya mama papa tuh ya, kita harus datang ke rumah mama papa. Jadi nanti aku sudah panasin mobil, aku sudah pesen restoran gini-gini, kamu mau ikut ya boleh, nggak ikut ya nggak apa-apa, aku akan berangkat gitu ya. Jadi langsung solusinya itu diberikan ke dia gitu. Itu langkah keempat. Langkah kelima yang tadi yang sudah saya sebut pertama tadi itu, udah fokus saja mencintai diri sendiri gitu ya. Jadi kalau dia misalnya yang ini mestinya minggu pagi kita olahraga, dia diem aja, tetap di kamarnya, ya udah berangkat aja jalan atau lari sendiri gitu. Ya. Oke, Pak. Ada pertanyaan dari Bu Sindah, Pak. Opa dan Ibu minta maaf terlambat. Apakah orang silent itu yang apakah orang silent itu atau yang mengopinikan diam itu emas adalah dia karena tidak mampu dan dalam hal pemikiran juga bukan hanya tidak bisa communication skill, namun juga tidak mampu secara wawasan dan pemikiran? Ya, jadi silent treatment ini ada unsur kesengajaan. Jadi bukan pola kepribadian, gitu ya. Jadi orang melakukan silent treatment itu ada unsur disadarinya, disengaja, gitu ya. Contohnya ya, misalnya dia nggak tahu cara menyampaikan pendapat ke Bu Mita, gitu ya, ke Bu Sindah. Lalu dia melakukan silent treatment, itu berarti pilihan, gitu ya. Itu pilihan, gitu ya, disadari. Berbeda dengan orang pendiam. Jadi silent treatment ini sama sekali bukan soal orang pendiam, ya. Orang pendiam itu kepribadian, misalnya orang introvert, gitu ya, atau orang yang memang tadi nggak punya kemampuan komunikasi skill, tapi dia memilih diam. Tapi tidak menyakiti orang karena dia hanya nggak mau menyampaikan pendapatnya. Itu bukan silent treatment, ya. Itu bukan silent treatment, gitu ya. Misalnya ada dosen nanya ke mahasiswanya, siapa yang bisa jawab ini, gitu. Si mahasiswa ini sebenarnya bisa, tapi dia memilih untuk tidak menyampaikannya. Itu bukan silent treatment. Itu mungkin karena dia nggak percaya diri, gitu-gitu ya. Itu soal lain. Jadi kalau silent treatment itu misalnya gini, katakanlah Bu Sindah ini misalnya boncengan naik motor gitu ya sama mahasiswanya, minta tolong dianterin ke mana gitu ya. Terus si mahasiswa ini sambil nyetirin Bu Sindah, ketika Bu Sindah ngajak ngomong kamu gini-gini, dia diem aja. Sebenarnya karena dia jengkel gitu, disuruh nganterin Bu Sindah. Lah itu silent treatment. Itu beda gitu ya. Okay. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ini dari Bapak atau Ibu Kir namanya. Mohon tanya, Opa, bagaimana bila silent treatment dilakukan demi kebaikan? Karena yang di silent melakukan manipulasi bertahun-tahun, bergantung secara ekonomi. Nah, tujuannya adalah agar yang di silent bisa berubah hidup lebih sederhana. Langsung aja, Bu. Jadi kalau gini, silent treatment ini adalah bentuk komunikasi yang tidak efektif, ya. Jadi silent treatment itu nggak efektif. Contohnya gini, orang yang memang katakanlah manja, gitu ya, memang bergantung, gitu ya, itu di silent treatment nggak ngerti. Kenapa? Karena dia nggak mampu melakukan refleksi diri, gitu ya. Jadi silent treatment ini hanya bisa efektif untuk mengubah tadi, memanipulasi orang lain jika orangnya itu cukup ngerti. Jadi kalau silent treatment misalnya sama orang yang dodol, gitu, memang secara ada gangguan berpikir, gitu ya, ada gangguan berpikir. Terus tadi orangnya memang dependent, manja, egois gitu ya,
bukan egois tapi self center gitu ya, mau menang sendiri gitu, seperti itu, seperti orang NPD gitu-gitu, itu nggak efektif, nggak efektif. Jadi lebih baik saran saya, kalau mau melakukan silent treatment itu, untuk kalau mau mengubah orang lain, ya langsung aja pakai teknik komunikasi asertif. Ya. Nah kebetulan kan ya Bu Mita, minggu depan kita kalau nggak salah temanya komunikasi asertif ya Bu. Oke, iya Pak. Ya. Siap. Ini ada Tapi yang tanya Pak. Iya Pak. Ada yang kenapa? tanya, kalau pasangan silent treatment tahunan, apakah kemungkinan besar mau mengakhiri hubungan? Ya biasanya begitu Ibu. Jadi kan banyak orang ibu atau bapak ya, quote unquote itu cowardly gitu ya. Jadi di kepalanya ini mungkin sudah ada pengen mengakhiri hubungan, pengen konsultasi, pengen apa, tapi nggak mampu menyatakannya. Ya, tapi dia menikmati sebenarnya. Tanpa dia sadari, dia menikmati ketika pasangannya itu ketakutan, bingung, segala macam dengan silent treatmentnya itu. Maka kalau kondisinya sudah parah seperti itu, ya sudah. Ya, korbannya ini minta cerai aja gitu ya, minta putus. Ya. Kalau pengen nggak putus, pengen nggak cerai, ya konsultasi dulu gitu ya dengan profesional di misalnya konselor perkawinan atau apa gitu ya, untuk ya paling gampang sih sebenarnya silent treatment itu belajar teknik komunikasi asertif ya, menyatakan pikiran dan perasaannya kepada orang lain tanpa harus merendahkan pendapat maupun perasaan orang lain gitu ya. Minggu depan kita belajar itu. Oke, jadi solusinya berkonsultasi dulu aja ya Pak. Ya, Berkonsultasi siap untuk mendengarkan dari kedua pihak gitu ya Pak. Lalu ada yang ya. tanya nih Pak, terakhir menutup Pak. Apa yang harus dilakukan oleh pelaku silent treatment agar bisa membaik? Terapi jenis apa yang cocok? Apa bisa sembuh hanya dengan kesadaran pelaku sendiri? Ya, silent treatment ini seperti tadi dicontohkan Bu Mita, dipengaruhi oleh pola asuh. Kadang-kadang dipengaruhi oleh pola asuh, gitu ya. Karena ada irrational belief ya di masyarakat ini, ada mitos bahwa tadi diam itu emas, gitu ya. Jadi termasuk melakukan silent treatment ke orang lain itu baik-baik saja. Oh, bukan, silent treatment ke orang lain itu jahat, sangat jahat, sangat jahat. Ya, karena tadi memanipulasi orang lain, pikiran, perasaan dan bahkan kepribadian orang lain gitu ya. Itu kayak memenjarakan orang lain sebenarnya silent treatment ini. Jadi nggak cukup memang dengan kesadaran, tapi juga dengan mengubah mindset. Ya, irrational belief-nya dihapus gitu-gitu. Tapi syukurnya Tuhan ini maha baik gitu. Otak kita, rute template di otak itu cukup mudah diubah asal kita tekun gitu ya. Jadi tekun, ada toolsnya untuk mengubah pola di pikiran kita. Asal PR-nya itu dikerjakan rutin tiap hari itu, ya kalau rutin sih sekitar 2 bulanan gitu kita mulai tahu komunikasi yang benar itu caranya seperti ini gitu ya, seperti itu. Jadi kalau mau melakukan silent treatment, pesan saya hitung secara akuntansi psikologis ya, biaya biaya mental dari di teror, merasa diteror atau meneror itu sangat mahal. Lebih murah kalau kita berdebat langsung ya, hanya karena nggak biasa aja gitu ya, hanya nggak biasa saja gitu ya. Nanti kalau udah biasa berdebat itu bertengkar nggak pakai emosi kok ya. tinggal menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaannya, lalu menerima pikiran orang lain gitu ya. Oke Pak, waktunya sudah lewat Pak. Kita akhiri pada sore hari ini dan minggu depan hari Kamis kita akan berjumpa lagi di 3:30 sore di IG yang sama Cornerstone Academy Bandung dengan tema komunikasi asertif ya Pak.
Ya, ya. Kecuali kalau ibu-ibu dan bapak punya ide live IG lain, boleh DM ke Bu Mita maupun ke saya atau ke Cornerstone Academy. Ya, Oke, silakan. terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sore hari ini. Terima kasih Pak Dono sudah berbagi. Salam sehat semuanya. Ya, Sampai Tuhan berjumpa memberkati. kami. Ya, Bapak. Tuhan memberkati.